Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid qawli wa hdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa da'a ilal huda wa dilalata alal khair wa sawabihi wa qurbihi minallahi ta'ala. Nawaina ma nawabihi as-salafus salih, nawaina ma ahata bihi ilmullahi ta'ala min salihin niyat. Alhamdulillah, lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Jawahirul Ulu'iyah bi Syarhil Arba'in Nawawiyah, masih di hadis nomor 24 tentang pemurnian tauhid sama jawami'ul khair, hal-hal yang mencakup dari berbagai macam kebaikan. Faqala musannifu hafizahullah Faqala musannifu rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain amin. Radhiyallahu ankum ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni. Ya ibadi, duhai hamba-hambaku, masih hadis kursi ya. Wahai hamba-hambaku, kullukum, semua kalian semua, arin adalah telanjang. Asalnya tuh ariun ya, cuman dibuang ya karena ta'lil ilah. Illa kecuali man kasautuhu. Man orang-orang yang kasautuhu. Kasau memberikan pakaian tuh aku hu padanya. Wahai hamba-hambaku, kalian semua adalah telanjang kecuali orang-orang yang telah kuberi pakaian. Fastaksuni, maka istaksu ini wazan istaf'ala bimana tolab, mintalah pakaian ni padaku, mintalah kalian pakaian padaku. Ai artinya utlubu minil kiswata, mintalah kalian kepadaku pakaian. Wahia ma yasturul jasada, itu yang menutupi jasad. Aksukum, bisa aksukum, bisa aksikum. Bifathil hamzati, dengan memfathahkan hamzah, wa kasris sini, dan mengkasrokan sin, wa dhammiha, atau dan boleh juga dengan mendomahkannya. Jadi bisa si, bisa su, aksukum atau aksikum. Nah, aksikum, memberi pakaian pada kalian. Ai uyassiru lakumul asbaba, maksudnya uyassiru akan kumudahkan lakum pada kalian asbaba, sebab-sebab al-muhassilatu laha, yang dapat menghasilkan pada pakaian ya. Wa zahaba ba'du sufiyah, ya, masih tentang itu ya. Kita bergantung pada Allah dalam segala urusan kita. Mau lapar minta Allah makan, haus minta Allah minum, ya, segala hal agar kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita hamba Allah. Apapun kita nggak bisa apa-apa selain dengan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sini dalam lanjutan hadis qudsi ini Allah nyatakan, wahai hamba-hambaku, kalian ini hakikatnya semuanya adalah telanjang, kecuali orang-orang yang telah kuberi pakaian. Fastaksuni, maka mintalah pakaian, maka
hendaknya kalian minta pakaian padaku. Aksukum, niscaya aku akan niscaya aku berikan kalian pakaian. Nah ini tentang Masya Allah ada orang yang dapat pakaian dengan minta. Mulia itu hamba yang mulia. Ada yang dapat pakaian ya atas dasar ya Allah baik aja sama dia, tapi dia dirinya nggak baik sama nggak bermuamalah baik dengan Allah, nggak mau minta sama Allah, sombong sama Allah. Allah itu maha pemberi. Kadang-kadang banyak sekali hal-hal yang Allah berikan pada kita tanpa kita minta. Contoh kita dikasih Islam, dikasih iman, dikasih jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Cuman kadang-kadang memang Masya Allah sesuatu yang diberikan ini kadang buat orang lupa, nggak minta lupa, gitu ya. Allah kasih kita pakaian, banyak orang dikasih pakaian, tapi nggak menunjukkan rasa syukurnya, rasa penghambaannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya, Allah perintahkan kita untuk minta pakaian, minta makan, minta minum, minta apa aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza lam yas'alillah yaghdab alaih. Allah itu senang dipinta. Beda sama makhluk. Dipinta sekali, mungkin yang baik ngasih 2 kali, ngasih 3 kali. Duduian ya. Minta deui. Tapi Allah makin banyak kita pinta, makin senang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu senang dipinta. Untuk apa kita minta sama Allah? Kata Imam Haddad, wa fadu'ai wabtihali syahidulli biftiqari. Doaku wabtihali dan permohonanku syahidulli biftiqari itu menjadi bukti untukku akan butuhnya aku padamu ya Allah. Pengakuan iktiraf bahwa kita itu lemah, kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa, karena kita hamba Allah, Allah Tuhan kita minta sebagai wujud pengakuan kita pada Allah bahwa Allah Maha Kuasa atas kita, gitu ya. Ini ada nilainya. Ada orang dapat pakaian nggak minta sama Allah, ya biasa-biasa aja. Orang kafir juga begitu. Nunjukin tauhid kita, nunjukin kehambaan kita sama Allah, sering-sering minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Betapa banyak orang lupa sama minta, lupa minta sama Allah. Doa itu mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsum dari ibadah. Banyak orang doa, ibadah kehambaan itu makin bernilai baik. Maka perbanyaklah doa. Bahkan kita diajarin sama Nabi SAW. Afan apa tadi lupa minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering-sering minta sama Allah. Bahkan Nabi ngajarin kita untuk sering bergantung sama Allah, terikat sama Allah, nggak bisa lepas sama Allah. Kita diajarin sama Nabi doa mulai bangun tidur sampai tidur lagi, doa bangun tidur, doa wudu, doa apa lagi, mau masuk rumah, keluar rumah, doa mau keluar rumah, mau usaha, terus diajarin sama Nabi biar kita nggak lepas-lepas rasa ketergantungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar diri orang teh hamba Allah. Ubudiyah kita tuh biar tampil. Diakui atau tidak semua pasti hamba Allah. Yang kafir juga nggak beriman sama Allah tetap hamba Allah dah. Ini yang membedakan. Ada yang punya rasa keterikatan yang baik sama Allah, ya dia mengakui. Sering-sering minta Allah. Ya Allah nggak bisa apa-apa. Minta sama Allah terus. Mau makan minta doa sama Allah. Beres makan doa minta berkahin makannya. Tidur biar berkah tidurnya. Bahkan sampai hubungan suami istri pun diajarin biar menunjukkan bahwa kita tuh nggak bisa lepas sama Allah. Sangat amat butuh sama Allah, tergantung sama Allah, fakir sama Allah. Begitu dong. Kalau kita menjadi hamba Allah yang baik, tunjukkan bahwa kita tuh hamba dengan sering-sering meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini penting nih, hal yang luar biasa sebenarnya dalam hal
hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nunjukin kita lemah bahwa Allah itu maha kuasa. Kita nggak bisa lepas sama Allah Subhanahu wa taala. Wa zahaba ba'du sufiyah, lalu berpendapat sebagian ulama sufi ila annal murada, bahwa sesungguhnya yang dimaksud bil kiswati dengan pakaian di situ libasut taqwa adalah pakaian ketakwaan. Jadi pakaian itu ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir nutupin aurat kita. Sesuatu yang buruk untuk dilihat kita tutupin, mantas. Coba, sebenarnya yang nutupin kita buat kita tuh indah, terasa pantas. Kita pakaian berpakaian. Coba kalau kebayang orang mau telanjang nggak pantas, nggak enak lihat. Udah nggak cantik lagi, kadang-kadang nggak cakep lagi, udah. Begitu aja. Udah kayak hewan jadi modelnya. Membedakan kita sama hewan, nutupin aurat, tutup aurat. Tapi aurat itu bukan hanya yang zahir, aurat itu ada yang batin juga. Di antaranya akhlak yang tidak baik, kita tutup dengan perilaku yang baik, akhlak. Libasul iman, as-samtul hasanah, libasul haya, itu pakaian-pakaian ketakwaan. Kita gunakan perilaku kita, perilaku yang nunjukin rasa malu. Pakaian keimanan disebutin. Allah nyatakan dalam satu ayat di surat Al-A'raf, berkaitan tentang libasut taqwa tadi yang disebutin. Allah nyatakan, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa zalika khair, zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Summa rasuluh, wahai putra Adam, anak cucu Adam, maksudnya manusia. Qad anzalna 'alaikum, sungguh telah kami turunkan pada kalian libasan, pakaian. Pakai kalimat di sini anzalna. Memang Allah turunin dari langit pakaian? Enggak. Maksudnya Allah turunkan, Allah ciptakan pakaian yang sumbernya dari langit, turun ke bumi, nunjukin keberkahan. Memang semuanya dari bumi. Bahan-bahan apapun, tekstil segala macam datangnya dari bumi. Mau katunnya, mau apa macam-macam dari bumi. Tapi sumbernya ini nunjukin, kata ulama dalam tafsirnya disebutkan tentang arti anzalnya di sini. Kullu barakatil ardi mansubatun ila barakatis sama. Semua keberkahan yang ada di bumi ini bernisbah kepada keberkahan yang ada di langit. Tumbuhan yang beragam warnanya, fungsinya, gunanya, bisa tumbuh dengan turunnya hujan dari langit. Gitu ya. Jadi Allah nyatakan dengan kalimat anzalna. Gitu. Nah, adapun mengenai turun ayat ini ada asbab nuzulnya. Bahwa dulu di masa jahiliyah, orang-orang di masa jahiliyah itu tawaf di Ka'bah. Mereka udah biasa tawaf di Ka'bah sebagai warisan syariat yang masih ada dari ajarannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mereka tawafnya cuman aneh, tawafnya itu telanjang. Mereka bilang apa? La natufu bi siyabin asainallaha fiha. Kami enggak mau bertawaf karena tawaf ini ibadah suci, bernilai, istimewa. Kami enggak mau tawaf di dalam pakaian yang kami bermaksiat, dengan pakaian tersebut. Alim tawaf nganggo pakaian acuk dipakai terus dipakai maksiat gitu ya. Karena itu dia mereka merasa nggak nyaman dengan pakaian itu kalau udah dipakai maksiat atau segala macam. Nah, fakana rijal yatufu bin nahar wan nisa bilail uratan. Di mana saat itu kaum laki-laki tawafnya siang hari. Kalau perempuan tawafnya malam hari. Telanjang bulat, telanjang bulat. Nah, kata Imam Qatadah kalau perempuan itu tawaf sambil megangin tangannya diletakkan di kemaluannya untuk nutupin, saking nggak mau pakai pakaian tadi. Nah, watakul, gitu. Nah, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan tentang ini, satu hal yang nggak pantas, lakukan jelek buruk dilihat, Allah turunkan ayat ini. Qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum.
Sungguh telah kami turunkan pada kalian satu pakaian yang bisa menutupi hal yang buruk untuk dibuka. Sau'ah, jamak dari sau'ati, jamak dari sau'atun, artinya buruk, goreng, nggak pantas untuk dilihat, wajib untuk ditutup, itulah aurat. Nah ini warisya, dan Allah turunkan juga risya. Risya itu apa? Ya, berbagai hal yang sifatnya aksesoris, ya. Zinah, gitu ya, pakaian, ya, pengindahnya tadi. Walibasut taqwa zalika khair. Namun pakaian ketakwaan zalika khair, itu adalah yang lebih baik dari semua pakaian yang ada, ya. Jadi jangan merasa cukup dengan pakaian yang zahir, ya. Pakailah pakaian yang batin juga, yang bisa menutupi aurat-aurat yang sifatnya batiniyah, ya. Kekurangan-kekurangan kita akan memperindah yang batin kita, keimanan, ya. Yang dimaksud di sini ada beberapa tafsir tentang libasut taqwa. Libasut taqwa itu apa? Kata Imam Qatadah sama Imam Suddi, libasut taqwa huwal iman. Pakaian ketakwaan itu adalah iman, itu yang paling penting, ya. Orang nggak ada nilainya, punya hati mungkin baik apa segala macam, ya habis aja habaan mansura kalau dia nggak mau beriman sama Allah Subhanahu wa taala, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Iman adalah pakaian ketakwaan yang paling penting, ya. Lalu kata Imam Al Hasan, huwal haya li'annahu yab'asu ala taqwa. Nah, dimaksud pakaian ketakwaan adalah rasa malu, karena rasa malu ini bisa membangkitkan ketakwaan. Malu tidak sholat, malu nggak puasa Ramadan, malu nggak ngaji, malu nggak bakti sama orang tua, malu-malu kayak gini ya. Emang nggak semua malu itu, ada yang buruk juga. Yang tadi malu yang nggak baik tuh apa? Malu dalam ngaji diantaranya. Oh kenapa nggak ngaji? Malu. Kata Nabi SAW, lantana kata ulama, ya, lantana lagi kan isnan, ya, nggak bakal dapat ilmu dua orang. Pertama al-mutakabbir, orang yang sombong. Wah, ngapain ustaz itu ustaz muda nyahu leutikna, nyahu oleh hewana orang. Nah, misalkan ada yang begitu kan, bahasa-bahasa model beginilah kurang lebih. Anak baru kemarin sombong. Atau karena apalah, kesombongan yang timbul dengan berbagai macam alasan. Nah, ini nggak bakal dapat ilmu. Kalau kita mau ngaji, hilangkan kesombongan pertama. Wal mustahi, dan yang kedua yang nggak bakal dapat ilmu adalah orang yang pemalu. Jadi pemalu dalam urusan ilmu nggak ada rumusnya. La haya fil ilmi. Nggak ada malu yang dianjurkan, yang bagus kalau urusannya untuk ngaji, ya. Urusan ngaji nggak boleh buang malu tuh, ya. Buang malu, malu kalau urusan yang maksiat bagus, ya. Malu ninggalin kewajiban bagus, ya. Malu yang malu tuh macam-macam, ada malu sama Allah, malu malah sama makhluk. Malu sama makhluk pun masih bagus, ya. Karena orang nggak bisa langsung merasakan apa yang disebut malu sama Allah Subhanahu wa taala, yang memerlukan malu yang paling tinggi. Malu Allah udah kasih kita nikmat, udah kasih kita nafas, kasih kita macam-macam nikmat yang zahir yang batin, tapi nggak mau ibadah sama Allah. Malu harusnya kita sama Allah, ya. Allah udah kasih kita berbagai macam anugerah, tapi kok nggak mau taat sama Allah, nggak mau patuh, dilarang, dilabrak terus, ya. Diperintah, nggak pernah dilaksanakan. Nah ini harusnya malu sama Allah. Tapi memang semua orang tuh bertahap, muraqabah tuh bertahap. Dimulai dengan rasa takut sama makhluk, malu sama makhluk. Ntar dia harus sadarin sambil dia ngaji, sambil dia pahamin, bahwa yang layak, malu yang terbaik itu adalah malu sama Allah Subhanahu wa taala yang jaga dia. Kalau malu sama makhluk, makhluknya nggak ada, ini nerobos juga sama perbuatan yang tidak-tidak. Tapi kalau malu sama Allah, Allah lihat kita selalu dimanapun kita berada, kapanpun kita ada. Nah ini ya, jadi malu bagus. Nah ini diantara libasut taqwa adalah rasa malu, pakaian ketakwaan. Nah ada lagi kata Imam Atiyah, ya, dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyebutkan yang dimaksud libasut taqwa huwal amalus soleh, adalah amal soleh. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangannya. Itu merupakan pakaian ketakwaan. Ada lagi dari sahabat Utsman bin Affan, menyebutkan bahwa libasut taqwa as-samtul hasan.
adalah perilaku yang elok, yang baik, ya. Perilaku yang baik dari mata, dari telinga, itu pakaian semua. Pakaian kita punya mata, pakai perilaku baik mata tuh gimana? Telinga kita juga punya pakaian. Pakaiannya apa? Ya pakai perilaku baik dengan telinga itu apa? Yang jelas kepatuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Elok, indah dilihat. Sama makhluk indah juga dilihat, yang jelas sama Allah Subhanahu wa taala. Itu pakaian. Pakaian itu membuat orang tuh indah, ya. Macam-macam modelnya, ya. Nah, itu pakaian ketakwaan, nggak ada yang lebih baik daripada pakaian ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata ulama sufi ini. Jadi yang dimaksud libas tadi adalah libas takwa. Ya, memang kalau asbabun nuzul ayat tadi tentang libas, ya libasul zahir, ya. Tapi jangan abaikan bagian terpenting juga. Karena Allah nyatakan juga walibasut taqwa zalika khair. Ya. Pakaian ketakwaan itu adalah yang terbaik. Wa kadzal muradu bit'am, begitu juga yang dimaksud dengan makanan dalam hadis yang sebelumnya, hadis qudsi. Ya ibadi kullukum ja'iun, wahai hamba-hambaku semua kalian lapar. Ya, semua kalian lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali orang-orang yang telah kuberi makan. Fastat imuni, maka mintalah makan padaku. Ut'imkum, akan kuberi makanan kalian. Ya. Beda keberkahannya orang yang dapat makanan dengan minta sama Allah, sama yang makanan nggak dapat minta Allah, beda berkahnya. Minta sama Allah, dengan penghambaan, ngerasa butuh, nggak bisa dapetin itu semua tanpa bantuan Allah. Kan banyak yang makan, ya. Insya Allah rata-rata makan, jarang orang sampai kelaparan sampai meninggal gitu ya. Tapi beda, yang merasakan ubudiyahnya sama Allah berkaitan tentang makanan, minta sama Allah. Nah, kata ulama sufi yang dimaksud makanan ini bukan hanya makanan sebatas makanan zahir, apa aja berupa karbohidratnya, vitamin segala macam. Ya, bagus buat tubuh kita. Tapi kita ini ada dua unsur, unsur zahir, unsur batin. Layaknya pakaian, ada unsur zahir, ada unsur batin. Nah, kita juga punya unsur batin apa? Ruh, hati, ya. Perlu dihidupkan. Kata Imam Fatah Al-Musili, ya. Beliau pernah bertanya sama murid-muridnya, bagaimana pendapat kalian kalau ada orang sakit, alaisal marid iza muni aminat ta'am wa syarab sayamut. Apakah orang yang bukankah kalau orang yang lagi sakit dilarang makan, dilarang minum, jangan makan, jangan minum, kira-kira dia bakal mati nggak 3 hari nggak makan nggak minum, orang yang lagi sakit, maka murid-muridnya bilang ya secara medis, lala, ya tentu dia bakal mati, ya secara medis, ya ngomong tauhid mah, ini ngomong syariat, ngomong secara medisnya. Wa kadzalika kalau beliau bilang begitu juga hati. Idza muni'a minal hikmah wal ilim salasata ayyam sayamut. Begitu juga hati. Nih hati kita perlu dihidupkan. Hati yang mati, bahaya. Nggak bisa tumbuh di situ iman, tumbuh syukur, tumbuh sabar. Perlu ladang yang subur untuk nilai-nilai ketakwaan di dalam hati kita. Ladang itu hati, perlu disuburkan. Ini kalau hati nggak dikasih ilmu, nggak dituangkan ilmu, nggak mau ngaji, nggak dikasih hikmah, kalam-kalam hikmah dari para ulama, yang merangsang ketakwaan keimanan kita. Kalau dilarang dari ilmu dan hikmah selama 3 hari, dia bakal mati. Kalau udah mati repot, ya. Kata ulama ada yang istinbat, makanya minimalnya ngaji itu minimalnya banget tuh, per 3 hari harus ada ngaji. Ini kalau ngomong orang ini ya, tapi ya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis lain, 1 hari di mana aku nggak tambah ilmu di situ adalah hari yang aku anggap nggak berkah. Harus nambah ilmu. Makanya Nabi yang sudah alim luar biasa, sudah makrifatnya jangan tanya lagi. Beliau pun tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu. Nabi aja disuruh minta. Artinya Nabi disuruh untuk selalu menggali ilmu. Kalau bilang berilmu, siapa yang lebih berilmu antara kita sama Rasulullah? Jauh Rasulullah. Makanya Rasulullah perintahkan apa? Untuk berilmu
utlubul ilma minal mahdi ilal, untuk cari ilmu dari mulai ya, kita keluar, maksudnya dari sedini mungkin ilal lahat, sampai liang lahat gitu ya. Nah, disebutin dari pentingnya ilmu tuh ya, luar biasa ya. Ya. Banyak kalau nyebutin tentang ilmu tuh banyak. Di majelisnya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah itu dihadiri bahkan bukan hanya murid-muridnya aja, bahkan ada guru-gurunya juga yang belajar ikut hadir di pengajiannya Abu Ya Malik itu. Kenapa? Ketika ditanya, kenapa kalian ini ngaji? Mungkin yang beliau sampaikan dari Abu Ya Malik sampaikan sudah sering didengar. Kenapa? Karena nggak mau meninggal kecuali dalam kondisi menuntut ilmu. Punya orang-orang yang meninggal dalam rangka menuntut ilmu, dia meninggalnya syahid. Kalau ada orang meninggal saat dia menuntut ilmu, dia belum jadi ulama, maka Allah akan utus satu malaikat ngajarin dia di kuburnya sampai dia dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi dia udah seperti ulama. Jadi ulama. Masya Allah, kalau belajar di kubur berapa lama ya. Mungkin kita belajar selama di dunia nggak dapat tumpul hese itu ngarti orang ya. Nah, jangan kecil hati ya. Orang yang punya punya mujahadah, punya semangat, punya istiqomah dalam mengaji, punya fadilah yang luar biasa. Menit per menitnya aja dihitung sama Allah, nggak ada yang gratis. Allah kasih semua insya Allah, gitu ya. Nah, ini yang dimaksud makanan di sini. Kuturu fi mataqaddama kuturu adalah makanan roh, makanan hati ya. Ntar bakal dikasih tambahan iman. Allah kasih nutrisi iman, nutrisi ketakwaan. Jadi kuat sabarnya, kuat syukurnya, kuat tawakalnya, masya Allah. Itu yang buat zohir kita nikmat itu pertama dari hati. Kalau hatinya tenang, masya Allah, yang kecil terasa nikmat. Tapi kalau hatinya sakit, yang besar pun nggak kerasa nikmat, kufur aja keluarnya. Maka yang terpenting itu tuh bagian roh kita, bagian hati kita ini perlu dimakmurkan, disuburkan. Minta sama Allah juga maksudnya. Kita nih, hati kita nih lapar banget. Lapar hati kita. Kita bisa lapar kan? Perut bisa lapar. Emang dikira hati nggak lapar? Lapar. Kenyangkan dengan apa? Dengan belajar, dengan mengaji, dan minta sama Allah. Agar Allah kenyangkan ruh kita nih. Kalau ruhnya kuat, saat itu dia rohaninya kuat, rohaninya kuat, keagamannya kuat. Kalau jasadnya aja yang kuat, ya udah nafsu yang kuat. Nah, kita harus pentingkan masalah ruh ini penting banget, jangan diabaikan. Wal makna kullukum jahilun ghayra mutqin. Nah, semua di antara kalian ini jahil, bodoh. Ghayra mutqin, nggak bisa, nggak mampu apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Fatlubu minil ilma wat taqwa, maka mintalah kalian padaku ilmu dan ketakwaan. Minta sama Allah. Ketakwaan kita nggak bisa bangun sendiri. Jangan merasa pede kita bisa takwa. Enggak. Semuanya butuh bantuan Allah, butuh hidayah dan taufik pada Allah. Sambil berusaha minta sama Allah bantuan tersebut. Biar Allah bangkitkan, Allah kuatkan, Allah istiqomahkan, Allah mantapkan hati kita dalam iman dan ketakwaan. Ya, karena sakingnya Allah, yang nuanginnya Allah. Minta dituangin sama Allah, iman dan takwa tadi biar kuat. Nah gitu, minta sama Allah ilmu, minta sama Allah takwa. Ilmu itu ada yang zahir, ada yang batin. Masya Allah. Nah, minta sama Allah, mungkin zahirnya kita dapetin dalam ngaji-ngaji. Minta keberkahan, biar beruh ilmunya, hidup jadi keberkahan. Wa ala hadzal makna qaulu ba'dhum. Atas makna inilah ada ucapan sebagian ulama bahwa makanan itu ada dua, bukan makanan zahir aja. Makanan zahir habis begitu, kadang-kadang malah jadi mudarat jadi penyakit, darah tinggi, kolesterol dan sebagainya. Kalau dipentingkan masalah gitu doang, tapi ada pakaian yang lebih makanan yang lebih penting tadi. Pakaian yang lebih penting, pakaian ruh, makanan ruh. Idzal mar'u lam yalbas siyaban minat tuqa. Jikalau seorang lam yalbas tidak memakai pakaian daripada ketakwaan, taqallaba uryanan, maka dia akan berbalik jadi telanjang. Walau kana kasihan, walaupun adanya dia berpakaian, pakai pakaian rapi, bersih, mahal, bermerek, mahal, mungkin dari atas sampai bawah ada yang sampai 1 miliar, yang per lente mah
Masya Allah ya. Ada yang mungkin kadang-kadang mungkin cincinnya harganya miliaran, jamnya Rolex nggak tahu harganya miliaran juga, ya. Ada kan yang begitu ya. 250 juta, ada yang sampai miliaran ya. Sarungnya, nih. Kalau yang pakai pakaian begitu doang nih, pakaian doang, mementingkan pakaian yang zahir aja. Sarungnya mahal, apa? Gamisnya gamis yang termahal, ada yang 2 juta, 3 juta mungkin, atau pakai sutra. Macam-macam, dari atas sampai bawah, pakaian zahir, masya Allah luar biasa, indah, warnanya warna yang nggak ada, yang nggak jarang karena mahalnya gitu ya. Motifnya kadang-kadang limited edition ya. Sedunia cuman ada misalkan 10 orang, wih gaya pisan ya. Tapi kalau dia nggak pakai pakaian takwa tadi kata ulama ini ya, dia tetap aja hakikatnya dia telanjang daripada sif iman, telanjang daripada ketakwaan patuh sama Allah, hina ya. Jelek, goreng patut ya. Yang kayak gitu mah walaupun pakaiannya bagus indah, hakikatnya dia goreng patut, jelek ya. Nggak ada indah-indahnya, karena pandangan terpenting adalah pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lihat begitu jelek, nggak ada nilainya. Orang dari Allah kok, apa yang mau dibanggain? Semua kita lahir dari rahim ibu kita telanjang bulat, nggak punya apa-apa. Kalau nggak kasih, banyak orang tuh ngerasa mampu, padahal dikasih mampu sama Allah. Gitu ya. Wa khairul libasil mar'i ta'atu rabbih. Pakaian terbaik dari seorang itu adalah ketaatan pada Tuhannya. Kalau dia punya sikap taat sama Allah, itu pakaian yang hebat, pakaian yang terbaik. Wala khaira fi man kana lillahi asiyan. Tidak ada kebaikan pada orang yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada kebaikan. Sekalipun mungkin mewah hidupnya, pakaiannya luar biasa, makanannya mahal-mahal. Sekali makan ratusan juta. Kalau kita kan mau makan 10.000 aja kadang-kadang pusing juga. Ada beberapa orang tuh sampai pakai makanan tuh kalau masuk restoran 1 meja full, dimakannya cuma berapa comot doang. Dia bahkan beberapa makanan tuh luar biasa, diukur gizinya, segala macam. Ada konsultan nutrisinya, ada konsultan segala. Bukan lagi pembantu, ada dokter nyewa untuk makanan dokternya. Ya nggak ada nilainya semua itu, habis semua. Nggak ada kebaikan bagi orang yang maksiat sama Allah, walaupun pakaiannya bagus, walaupun makanannya mewah istimewa. Wala mani'a min iradatil ma'nayain huna wa fi ma taqaddam. Maka tidak ada pencegah daripada maksud dari dua makna di sini, dan pada hadis yang sebelumnya. Bahwa makanan itu ada dua makna. Dalam makanan ada dua, makanan ruh, makanan jasad. Juga pakaian ada dua, ada pakaian ruh, ada pakaian jasad gitu ya, pakaian batin gitu ya. Fa yakunul murad bi ta'amuz zahir. Maka jadilah yang dimaksud di sini adalah dengan maksud makanan adalah makanan yang zahir wal batin, dan makanan yang batin. Minta sama Allah dua-duanya. Ya kita minta pakaian yang zahir, minta juga pakaian yang batin. Maksudnya jangan kita terfokuskan sama sesuatu yang selalu zahir aja, lupakan sisi batinnya gitu ya. Nah, jadi minta sama Allah baik yang zahir pun yang batin, zahiran wa batin. Makanya sering di doa-doa gitu ya, zahiran wa batinan, dalam banyak hal termasuk dalam makanan dan pakaian. Wal muradu bil kiswati al kiswatu zahirah wal batinah. Dan yang dimaksud dengan pakaian adalah pakaian yang zahir juga yang batin. Faidah. Warada fil hadisil hasan. Datang riwayat dalam satu hadis yang riwayatnya hasan. Ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala uryin kasahullahu ta'ala min khadiril jannah. Manakala seorang muslim, kapanpun seorang muslim yang memberikan pakaian muslim lain, di mana muslim tersebut ala uryin, telanjang, nggak punya pakaian, dia kasih pakaian, berbagi pakaian. Kasahullahu ta'ala min khadiril jannah. Maka Allah akan memberikan dia pakaian, Allah akan mengenakan pada dia pakaian hijau di surga, pakaian sutra hijau, min sundusi wa issabraq, pakaian yang mewah, Allah balaskan itu. Ai min siyabihal khadir, itu dari pakaian surga yang warnanya hijau. Pakaian surga itu macam-macam,
pakaian kebanggaan. Pakaian yang mewah luar biasa, di antaranya yang paling mewah itu pakaian yang warnanya hijau dari sutra. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in. Kapanpun seorang muslim, manakala seorang muslim memberikan makanan muslim lainnya yang kelaparan, at'amahullahu yaumal qiyamah min simaril jannah. Maka Allah akan memberikan dia makanan pada hari kiamat dari buah di surga. Di surga tuh disebutin nggak ada satu pohon satu buah. Kalau di surga mah satu pohon 70 buah, 70 macamnya, bukan 70 bijinya, 70 macam. Di situ ada apa yang kita suka, duren, apa macam-macam ada di situ. Dan nggak ada kulitnya kalau di surga mah ya. Gagal kalau malaikat Ridwan kalau misalkan di surga itu mau mau makan durian harus belah durian luka-luka dulu ya. Gimana di surga begitu? Enggak elit banget kayak gitu nih. Langsung tinggal nyomot. Semua buah sudah dikupas tinggal makan. Begitu dicabut tumbuh lagi. Dan enggak ada bosannya kalau di surga ya. Makanan yang satu suapan pertama, di suapan kedua makin enak. Kalau kita di sini gimana? Sok makan durian satu becak. Kalau enggak muntah-muntah kita ya, sakit yang ada. Tapi pakaian di surga itu Allah siapkan kenikmatan yang istimewa dengan badan yang bisa menerima keistimewaan. Kalau badan gini dikasih nikmat surga, satu kali aja langsung mati, saking enaknya. Kenapa nggak bisa nikmati? Badan kita bukan badan surgawi ini. Sok aja dikasih makan manis-manis mulu, kasih kena gula, enak-enak kena kolesterol, atau darah tinggi, atau macam-macam. Ini badan ribu ya teh sebenarnya. Jadi betapa bodohnya orang yang mau mengabaikan nasib di akhirat dengan dunia ini. Contoh-contoh ya, sakit mulu, kasih enak malah sakit perut. Elit badan kita nih ya, nggak elit. Taruh lokasi badannya elit, badan surgawi, badan Nabi Allah Adam tingginya besar, 60 dhiro, itu badan surgawi, badan yang cocok untuk menerima kenikmatan surga. Kan bingung kalau kita sama usia nih, yang terutama yang udah 40 ke atas. Dibilang surga itu ada sungai Homer, sungai madu. Wah, ya mah mal genah orang mah genah. Jangan gitu, jangan kira. Kalau badan gini ya nggak bakal nerima. Badannya badan surgawi, badannya usianya usia Nabi Allah Isa 33 tahun. Paling sempurna dalam menerima nikmat. Semuanya sempurna. Badannya badan Nabi Adam, usianya usia Nabi Isa ketika diangkat ke langit. Bahasanya bahasa Nabi Muhammad. Ketampanannya seperti Nabi Allah Yusuf. Jadi nggak ada muka-muka kita nih. Di surga lihat, udah enak segala macam. Ya, di lagi. Ya. Nggak ada semuanya. Jadi Allah servis semua. Mata kita terservis dengan semuanya indah. Telinga kita terservis, semuanya indah. Semuanya terservis. Nggak ada satu celah yang buat kita kira-kira nggak nyaman. Surga semuanya nyaman, sempurna. Jadi badannya gede biar bisa nerima nikmat surga 100%. Badan kita di dunia ini, sekalipun nikmatnya ece-ece, nikmatnya ece-ece, ya segitu-gitunya, sok dikasih banyak dikit juga kalah ya. Padahal nikmat misalnya apa ya? Kalau penginapan mah kelas melati kali ya. Dikasih kelas melati aja masih kalah badan kita. Paham gak sih? Ya, dikasih banyak dikit kalah, penyakitan, sakit perut, ya Allah bengek macam-macam lah. Nah itu nunjukin Masya Allah betapa ruginya kalau kita mau mengabaikan masa depan ukhrawi kita. Begini memang begini nikmat, emang begini nikmat, enggak nikmat ini. Bukan begini nikmat tuh yang nggak ada sumpah, nggak ada suntuknya. La hamun wala huzunun, enggak ada sedih lagi di sana, enggak ada sumpah, enggak ada suntuk. Wala ada buang air segala enggak ada. Di surga ada toilet umum katanya bayar 1.000. Enggak ada. Rumah sakit surga enggak ada, rumah sakit enggak ada sakit lagi. Masya Allah. Tambah lagi ntar di surga berjumpa dengan para wali Allah, para anbiya, ketemu nabi. Ya Allah udah deh. Nah itu yang menjadi angan-angannya para auliya sholihin rojanya. Fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaunil hibbi fiha khayyamatan Habib al-Habsyi. Di surga itu aku nih enggak merindukan sifat-sifatnya surga. Maksudnya ketika
ada perbandingan. Ketika ada perbandingan pasti ada yang diunggulkan. Orang tuh seorang muslim mestilah dia mengagungkan apa yang diagungkan Allah. Itu surga syiar Allah. Orang kabita teka surga. Wajib, itu iman, keyakinan. Tapi ketika perbandingan ada nikmat yang lebih hebat lagi. Apa? Ketemu Nabi, ya Allah. Ketemu Nabi. Itu yang dasar yang disebutin sama Habib jangan salah paham gitu ya. Syiar Allah surga. Neraka juga syiar Allah, harus takut sama neraka. Tapi ketika ada perbandingan di situ kita harus memahaminya. Habib Al-Habib bilang, aku ini di surga bukan merindukan akan nikmat-nikmatnya surga. Bukan karena kabita semata-mata karena itunya aja. Tapi illa liqaunil hibbi fiha khayyama. Melainkan karena di surga itu ada kekasih yang tinggal di situ. Itu Rasulullah SAW. Masya Allah. Kalau ketemu orang-orang yang kita cintai aja udah nikmat luar biasa. Tambah lagi ketemu, ya Masya Allah ya Rasulullah SAW. Itu ya. Nah ini penting ya diperhatikan bahwa nikmat itu ada yang zahir, ada yang batin. Kita minta semua sama Allah. Kita hamba Allah, kita minta semua. Ya Allah butuh nikmat zahir. Ya Allah butuh nikmat batin, pasihan ya Allah. Abdi kacida butuhna, kacida fakirna. Karena semua itu nikmat yang zahir pun yang batin, baik makanan pun pakaian. Gitu. Nah jadi disebutkan orang yang mau berbagi tadi ya. Nabi ngajarin kita berbagi. Nabi itu Masya Allah luar biasa. Nabi yang suka berbagi, ngajarin kita berbagi, bawa rahmat. Kalau kita mendapatkan nikmat jangan lupa kanan kiri kita mungkin ada yang susah, ada yang lapar, kita kenyang mungkin ada yang lapar. Kita punya pakaian sampai lemari penuh, sampai saking banyaknya banyak yang belum kepake-pakai juga. Ingat mungkin saudara kita di sana ada itu. Allah janjikan, Nabi janjikan orang yang mau berbagi dengan luar biasanya tadi ganjaran. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala zamain. Manakala seorang muslim memberi minum orang muslim atas satu kehausan, saqahullahu ta'ala yaumal qiyamah minar rahiqil mahtum. Maka Allah akan memberikan dia minum pada hari kiamat dari rahiqil mahtum. Rahiqil mahtum itu apa? Salah satu min awad itu ai min khamril jannah, itu dari khamar di surga. Di surga nggak apa-apa lagi minum khamar ya, tapi khamarnya nggak memabukkan. Biar aku di surga mabuk ya, nikmatnya aja yang dirasakan dengan berlipat ganda. Disebutnya minum sekali kerasanya setahun. Minum sekali kerasanya, tapi bukan mabuk ya, nikmatnya itu melekat sampai setahun. Masya Allah. Al mahtum alaihi bil misik, yang dicampur apa sih campuran itu berupa misik, tambahan misik, artinya wangi, makanya minuman yang wangi yang istimewa. Kayak gimana ya? Wallahu a'lam ya. Wal muradu ayyahatasu binau'in mimma dzukira a'la. Nah, adapun yang dimaksud annahu yuhtasu binau'in mimma dzukira a'la. Yang dimaksud bahwa yang disebutin dalam hadis tadi berbagi makanan, berbagi pakaian, berbagi minum bagi orang yang membutuhkan tadi itu khusus maksudnya khusus dengan satu jenis tertentu daripada yang telah disebutkan lebih tinggi lagi. Wa illa kalau tidak fakullu man dakhala jannah kasahullahu min siyabiha. Maksudnya bukan berarti hanya diberi pakaian layaknya umumnya orang surga, tapi dia dapetin pakaian-pakaian yang istimewa, yang kelas, high class-nya. Dikasih minuman yang high class di surga. Dikasih makanan yang high class di surga. Sebab kalau maksudnya hanya sebatas masuk surga, semua juga masuk surga, bukan hanya amalan ini aja yang yang menjadi wasilah. Ketika diterima Allah dengan rahmatnya bisa masuk surga, masukkan orang surga. Sebab semua orang yang masuk surga pasti bakal Allah kasih pakaian surga, bakal dikasih makanan dari makanan surga, dan Allah bakal kasih minuman dari minuman surga. Berarti yang dimaksud dalam hadis ini adalah makanan khusus, minuman khusus, pakaian khusus yang a'la, yang lebih tinggi daripada umumnya orang yang pakai di surga, begitu ya. Kabita ya. Berbiasalah berbagi gitu ya. Segitu yang disampaikan, jam 10.20 sudah. Insyaallah kita lanjutin di kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya minta maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa lakum minkum. Doa. Dia ulang. Amin ya Allah ya Allah. بخير أجمعين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Halaman 5 ya. Kita baca Aqidatus Sakran penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Sadaqallah wa sadaqa rusuluh. Amantu bisyari'ah wa saddaqtu bisyari'ah. Wa in kuntu qultu syai'an khilafal ijma'i raja'tu anhu wa tabarra'tu min kulli dinin khalafa dinal Islam. Allahumma inni uminu bima ta'lamu annahu al-haqqu indak wa abra'u ilaika mimma ta'lamu annahu al-batilu indak. Fakhudh minni jumalan wa la tutalibni bitafsil. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Nadimtu min kulli syarr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa ibnu amatihi wa kalimatuh alqaha ila Maryama wa ruhum minhu. Wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun wa anna kullama akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqun. Wa anna khairad dunya wal akhirati fi taqwallahi wa ta'atihi. Wa anna syarrad dunya wal akhirati fi ma'siyatillahi wa mukhalafatihi. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah ubni biha umri. La ilaha illallah adkhulu biha qabri. La ilaha illallah ahlu biha wahdi. La ilaha illallah alqa biha rabbi. La ilaha illallah qabla kulli syai'. La ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabna kulli syai'. La ilaha illallah astaghfirullah. La ilaha illallah astaghfirullah. La ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya haq unsurni alal haq 10 kali. Ya haq unsurni alal haq. 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 Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.